Nak, tahukah kamu siapa kami? Jika kamu berani menyentuh kami berdua di sini, apakah kamu ingin mati? Ucap Jiu Lao memandang Qin Chen dengan ekspresi kaget dan marah. Dia merasakan energi pedang yang mengerikan di atas kepalanya, dan hatinya perlahan tenggelam. Kekuatan pria di depannya lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Jika tuan muda tidak bisa dikeluarkan, maka jejak keganasan melintas di mata Jiu Lao, dan aura kematian yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Kekuatan kematian yang besar naik ke langit seperti lautan luas, membentuk badai kematian yang mengerikan, dan mendobrak blokade energi pedang Qin Chen. Melihat Jiu Lao di depannya benar-benar akan membakar sumber jiwanya. Tiba-tiba, biarkan aku yang menghadapinya, ucap pemuda aneh itu tersenyum dingin, dengan senyum percaya diri di bibirnya, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah Qin Chen, berjalan ke depan dan berdiri jauh dari Qin Chen. Pemuda aneh itu bertepuk tangan, dan suara itu ditransmisikan antara langit dan bumi, dengan jelas tercermin di telinga semua orang. Luar biasa, aku benar-benar tidak menyangka saat aku datang ke Gunung Heiyun untuk mengawasi pekerjaan kali ini, aku akan bertemu dengan pria kuat sepertimu. Benar-benar ada takdir antara kamu dan aku. Kata pemuda aneh itu memandang ke arah Qin Chen dengan tenang. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap pemuda aneh di depannya dengan bingung. Jika dia melihatnya dengan benar, kultivasi orang ini seharusnya hanya setengah langkah puncak transendensi bukan? Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Tidak hanya Qin Chen, seluruh Gunung Heiyun dan Goa di sampingnya juga tercengang. Tapi dia melihat pemuda aneh itu tersenyum, menatap Qin Chen dan tersenyum percaya diri, jika saya tidak salah, Anda pasti baru saja tiba di sini dari dunia luar, dan Anda tidak akrab dengan tempat ini bukan? Apa maksudmu? Ucap Qin Chen dengan tatapan dingin, dan niat membunuh yang samar terpancar langsung darinya. Apakah pemuda aneh ini tahu bahwa dia berasal dari Laut Kosmik? Itu tidak mungkin. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan pemahamannya tentang jalan kematian, kecuali dia adalah seorang ahli tingkat kaisar, bahkan dengan transendensi rangkap 3, pihak lain mungkin tidak dapat mengatakan bahwa dia berasal dari Laut Kosmik. Bagaimana bisa sampah di depannya ini mengatakan itu? Jadi apa yang dia maksud dengan perkataannya sebelumnya? Merasakan dinginnya tubuh Qin Chen, pemuda iblis itu buru-buru berkata, "Jangan gugup, Yang Mulia, ini bukan masalah besar. Faktanya, leluhur kita semua berasal dari seluruh dunia bawah. Karena berbagai macam sebab, kami terpaksa masuk tanah terbengkalai, tidak bisa meninggalkan tempat ini seumur hidup, semua orang sebenarnya adalah orang yang jatuh di dunia." Ucap pemuda iblis itu dengan suara yang dalam. Berasal dari seluruh dunia bawah. Gumam Qin Chen tercengang. Dia berpikir bahwa ketika pemuda aneh itu mengatakan dia datang dari dunia luar, yang dia maksud adalah Laut Kosmik, jadi mengapa yang dia maksud adalah dari tempat lain di dunia bawah? Tapi dari maksud pihak lain, apakah tempat terlantar ini terpisah dari dunia bawah lainnya? Begitu Anda memasuki tempat ini, Anda tidak bisa keluar. Apa maksud dari tempat terbengkalai ini? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak tahu. Ucap pemuda aneh itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah kamu tidak diasingkan ke tanah terlantar? Mengasingkan. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Chen, saya mungkin tahu di mana tempat ini. Pada saat ini, suara leluhur Wan Guming tiba-tiba terdengar dan memasuki telinga Qin Chen. Dengan nada berat, tempat terbengkalai ini kemungkinan besar adalah pemakaman Laut Mati di dunia bawah. Pemakaman Laut Mati. Ucap Qin Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Pemakaman Laut Mati bukanlah kuburan sungguhan, melainkan sebuah area yang diselimuti oleh laut kematian di dunia bawah. Di dunia bawah, terdapat lautan kematian, yang merupakan tanah terlarang mutlak. Bahkan orang kuat transenden tingkat ketiga tidak bisa melewatinya, dan pemakaman laut ini terletak di sebidang tanah di tengah Laut Mati. Tempat ini awalnya adalah api penyucian, tempat beberapa penjahat yang melanggar aturan dunia bawah di penjara. Banyak dari penjahat ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Kata Wan Gumingzu menjelaskan. Karena dia sangat jahat, mengapa tidak membunuhnya saja? Tanya Qin Chen dengan ringan. Leluhur Wang Guming berkata, menjadi sangat jahat adalah cara Anda memperlakukan orang lain. Terkadang, jika Anda berdiri di satu sisi, Anda sangat jahat, tetapi jika Anda berdiri di sisi lain, mungkin tidak demikian. Selain itu,
Banyak dari orang-orang kuat yang dipenjara di sini memiliki latar belakang yang tebal, jika mereka dibunuh, secara langsung akan menimbulkan masalah. Ucap leluhur Wan Guming dengan sungguh-sungguh, dia melanjutkan, itulah mengapa ada tempat seperti penjara laut mati. Di laut kematian, bahkan transendensi tingkat ketiga tidak dapat melintasinya. Tempat ini telah menjadi penjara alami bagi banyak orang kuat di dunia bawah. Seiring berjalannya waktu, karena semakin banyak orang kuat yang dipenjara di sini, secara alami akan ada perkelahian di antara orang-orang kuat ini. Lambat laun, semakin banyak orang yang mati di sini, bentuknya seperti kuburan, sehingga disebut juga pemakaman laut mati. Mendengar ini, hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam. Tempat ini ternyata adalah penjara bagi para tahanan di dunia bawah. Jika ini masalahnya, bukankah akan sangat sulit baginya untuk pergi? Wan Gu, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. Dia datang ke dunia bawah untuk menyembuhkan Sisi, bagaimana dia bisa terjebak di tempat seperti itu? Wan Gu Mingzu berkata dengan wajah jelek, sejauh yang saya tahu, itu tidak mungkin. Apa? Ucap Qin Chen sedikit berubah warna. Wan Gu Mingzu sebenarnya mengatakan itu tidak mungkin. Pada saat ini, mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi tegas. Tidak peduli di mana tempat ini berada, tidak peduli betapa sulitnya, demi Sisi, dia harus pergi dari sini. Prioritas utama adalah mencari tahu apakah dia benar-benar ada di pemakaman laut mati. Qin Chen memandang pemuda aneh di seberangnya, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, tanah terlantar macam apa, pengasingan, kedengarannya sangat bagus. Dalam analisis terakhir, ini hanyalah kuburan, dan kamu hanyalah seorang terpidana mati. Wajah pemuda aneh itu berubah, dan dia menahan senyuman kecilnya, sobat, meskipun tempat ini adalah penjara di laut mati dunia bawah, kita semua sebenarnya ditinggalkan oleh dunia bawah, jadi wajar untuk menyebutnya tempat yang ditinggalkan. Yang mulia baru saja memasuki tanah terbengkalai, jadi Anda mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang, tanah terbengkalai telah dikuasai oleh para raksasa besar. Jika orang luar tidak mengikuti aturan, akan sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Ucap pemuda aneh itu tersenyum bangga, dan Tuan Muda Mingsu ini, adalah putra Raja Hantu Hutan dari tanah terbengkalai ini. Ayahku, Raja Hantu Hutan, adalah orang kuat transenden tingkat ketiga dan salah satu raksasa tanah terbengkalai. Karena kamu baru mengenal tanah terbengkalai, kamu bisa berlindung pada Tuan Muda ini, dengan kultivasimu, jika aku memperkenalkanmu kepada ayahku, kamu pasti akan dihargai oleh ayahku dan mengambil alih satu sisi. Kata pemuda yang mempesona itu memandang Qin Chen dengan tenang, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Menghadapi jaring pedang di langit, ekspresinya sangat tenang. Raja Hantu Senming, transendensi rangkap 3, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Di sampingnya, Gouwa benar-benar bingung. Menurutnya, orang kuat transenden sudah sekuat langit, apa yang dimaksud dengan ranah transendensi rangkap 3? Tepat, ucap pemuda aneh itu tersenyum bangga, menurutnya, Qin Chen seharusnya dibujuk olehnya. Menarik, jadi kamu seharusnya mengetahui pemakaman laut mati dengan baik, kata Qin Chen dengan tenang. Hahaha, itu wajar, sebagai tuan muda, saya berjalan menyamping di kota yang terbengkalai. Saya tidak mengerti apa-apa. Ucap pemuda aneh itu tertawa. Itu bagus. Ucap Qin Chen mengangguk, dan cahaya tajam tiba-tiba muncul dari pupilnya. Saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Tuan, hati-hati. Melihat pemandangan ini, Jiu Lao di samping tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan meraung dengan tergesa-gesa, nafas kematian yang tak berujung keluar dari tubuhnya, berubah menjadi semburan hitam yang tak terhitung jumlahnya menembak ke segala arah, dia berusaha melindunginya. Namun, sebelum perlindungannya jatuh, sosok Qin Chen telah tiba di depan pemuda iblis itu. Tangannya yang besar dengan cepat mengambil leher pemuda iblis itu dan memenjarakannya dengan erat. Apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah memberimu belas kasihan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Ucap pemuda iblis itu wajahnya berubah drastis dan dia meraung dengan marah. Adegan di depannya benar-benar berbeda dari naskah yang dia pikirkan. Apa yang terjadi? Ketika pihak lain mendengar nama ayahnya, Raja Hantu Senming, pihak lain seharusnya gemetar dan memohon padanya untuk menaklukkannya. Raja Hantu Senming, apakah dia sangat kuat?
Ucap Qin Chen tersenyum dingin, dan sambil meremas, tubuh pemuda aneh itu langsung roboh. Lepaskan Tuan Muda. Pada saat ini, Jiu Lao memiliki ekspresi ketakutan dan marah di wajahnya. Serangan mengerikan telah muncul di sekitar Qin Chen, dan aura kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya dan menyelimuti dirinya. Kekuatan pembakaran jiwa menyapu, mencoba merebut kembali jiwa pemuda aneh itu dari tangan Qin Chen. Qin Chen melirik dingin dan langsung melepaskan kristal tengkorak. Wan Gu, aku akan menyerahkan orang ini dan para bandit awan hitam di bawah padamu. Gagaga, Tuan Chen, serahkan saja pada bawahanmu. Ucap Wan Gu Mingzu bersemangat, dan aura pelepasan terbaik dilepaskan dari kristal tengkorak, dan aura kuat yang mewakili 3 kekuatan pelepasan dilepaskan dalam sekejap. Ketika dia keluar, kristal tengkorak itu membubung ke langit, dan dalam sekejap menyapu Jiu Lao. Aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan langsung menelannya. Kristal tengkorak hitam tiba di depan Jiu Lao dalam sekejap, dan tekanan jiwa yang menakjubkan langsung mengejutkan pihak lain. Kamu, siapa kamu? Menghadapi aura leluhur Wan Gu Ming yang seperti lautan, Jiu Lao tampak ngeri dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti sedang menghadapi Raja Hantu Sen Ming. Penindasan pihak lain terhadap jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada yang dilakukan Raja Hantu Sen Ming. Di matanya yang ketakutan, leluhur Wan Gu Ming menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan aturan jalan kematian yang menakjubkan menghilang. Qin Chen mengangkat tangannya dan mengambilnya langsung di tangannya. Pada saat yang sama, sumber jiwa Jiu Lao diambil oleh Qin Chen. Nafas fisik orang ini akan menyehatkanmu, kata Qin Chen dengan tenang. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Ucap leluhur Wan Gu Ming terkekeh. Dia tidak keberatan Qin Chen mengambil jarahannya. Dia menarik napas tajam dan menelan aura fisik Jiu Lao dalam sekejap. Saat ini, Wan Gu Mingzui hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Kekuatan hukum kematian di tubuh orang kuat lainnya tidak ada artinya baginya. Satu-satunya yang penting adalah aura fisik dan kekuatan jiwa orang lain, yang dapat memberi makan dia. Setelah melahap aura fisik Jiu Lao, Wan Gu Mingzu bergegas menuju banyak bandit awan hitam di bawah. Meskipun orang-orang di depannya ini memiliki kultivasi rata-rata, mereka juga merupakan tubuh energi murni dari dunia bawah, yang merupakan tonik yang bagus untuk Wan Gu Mingzu. Tidak, ayo cepat pergi. Teriak bandit awan hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka seperti belalang, terbang ke segala arah, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari leluhur Wan Gu Ming? Suara keras yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan dalam sekejap, tidak ada lagi bandit awan hitam di seluruh gunung awan hitam, dan mereka semua dimakan oleh Wan Gu Mingzu. Di bawah nafas leluhur Wan Gu Ming, dalam sekejap mata, bandit awan hitam yang tak terhitung jumlahnya di bawah benar-benar mati, dan tidak ada satupun yang tersisa. Gagaga, anak-anak kecil ini terlalu lemah. Mereka hanya bisa muat di sela-sela gigi. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ucap Wan Gu Mingzu mendecakkan bibirnya, merasa sangat kecewa. Alangkah baiknya jika ada lebih banyak ikan besar. Setidaknya dia bisa makan enak. Saat dia mengatakan ini, dia bergoyang dan kembali ke Qin Chen. Terima kasih, Tuan Chen, atas hadiahnya. Ucap leluhur Wan Gu Ming buru-buru membungkuk kepada Qin Chen. Di atas kristal tengkorak, sinar cahaya mengalir dan bersinar terang. Di sampingnya, Gou Wa sudah tercengang. Ketika leluhur Wan Gu Ming membunuh semua orang, dia bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bandit awan hitam yang telah menyebabkan masalah di desa selama bertahun-tahun telah dimusnahkan. Seberapa mengerikan pihak lain ini? Yang paling mengejutkannya adalah iblis yang mengerikan ini sangat menghormati Qin Chen. Hehe, bocah kecil, apa yang kamu lihat? Leluhur ini pasti membuatmu takut barusan, hehehe. Ketika Wan Gu Mingzu melihat Gou Wa menatapnya, dia langsung tersenyum sambil memperlihatkan gigi kristalnya. Hantu kecil sepertimu, dulu leluhur ini paling suka memakannya, dan leluhur ini akan menelannya 100.000 dalam satu gigitan. Sayang sekali kamu masih terlalu kecil, tidak cukup besar untuk saya muat di sela-sela gigi saya. Ditatap oleh Wan Gu Mingzu, Gou Wa sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, kakinya menjadi lemah, dan dia hampir terduduk di tanah. Oke, kamu adalah leluhur, apakah kamu perlu menakuti anak kecil?
Ucap Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu dalam diam, pria ini sangat santai dan elegan. Wan Gu Mingzu terkekeh, jarang sekali kembali ke dunia bawah, jadi dia harus bersenang-senang. Qin Chen memandang Gouwa dan berkata, Gouwa, ada banyak orang yang ditahan di penjara bawah tanah Gunung Awan Hitam ini. Adikmu mungkin ada di sana, dan seharusnya ada banyak penduduk desamu di sana. Pergi dan selamatkan mereka. Ucap Qin Chen melambaikan tangannya ke Gouwa. Terima kasih senior. Ucap Gouwa buru-buru memberi hormat pada Qin Chen, lalu buru-buru bergegas menyapu Gunung Awan Hitam. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap leluhur Wan Guming melangkah maju dan bertanya. Tanyakan situasinya dulu. Ucap Qin Chen sosoknya bergoyang, dan dia dengan cepat mendarat di sebuah istana di Gunung Awan Hitam bersama Wan Gumingsu. Dia mengangkat tangannya dan menggedor, batasan tak terlihat langsung menyelimuti sekeliling, menutupi segalanya. Saat berikutnya, jiwa Heiyun Shenzun dan lainnya yang awalnya dipenjara oleh Qin Chen hanya merasa mata mereka kabur, dan mereka sudah muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Jiu Lao dengan cepat mendatangi pemuda aneh itu dan memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Ketika dia melihat kristal tengkorak di sebelah Qin Chen, hatinya tenggelam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh istana Raja Hantu kami? Raja Hantu Shen Ming bertanggung jawab atas wilayah luas dari tanah terlantar. Dalam hal ini, Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Tetapi jika Anda bersedia melepaskan kami, saya jamin masalah hari ini akan selesai. Kami tidak akan pernah menyusahkan Anda dengan masalah ini. Bahkan jika Anda bersedia, bagaimana kalau menjadi tamu istana, dengan status tinggi di tempat terlantar ini? Kata Jiu Lao dengan tatapan tajam dan ekspresinya tenang. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan saat ini. Hanya dengan menunjukkan kasih sayang dan bertindak dengan alasan barulah ada secercah harapan. Dewa Heiyun menatapnya dengan ekspresi keras. Dia tidak pernah menyangka bahkan Jiu Lao dan Tuan Muda Su akan ditangkap oleh pihak lain. Pada saat ini, dia yang paling sedikit bicara dan hanya bisa membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia inginkan. Oh, menjadi tamu istana Raja Hantu. Ucap Qin Chen mengangkat alisnya. Itu benar, istana Raja Hantu kami adalah salah satu raksasa teratas di tanah terbengkalai. Sekarang, Raja Hantu Shen Ming telah bergabung dengan beberapa kekuatan besar lainnya di tanah terbengkalai untuk bersiap memasuki kedalaman Laut Mati dan membuka jalur Laut Mati, mencari cara untuk meninggalkan tempat yang terbengkalai ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan saya, Istana Raja Hantu, setelah jalur Laut Mati dibuka, Anda akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat yang terbengkalai ini. Saya pikir Anda tidak akan senang tinggal di tempat yang terbengkalai ini bukan? Ucap Jiu Lao berkata dengan suara yang dalam. Mencari cara meninggalkan Laut Mati. Gumam Qin Chen tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda punya cara untuk meninggalkan Laut Mati? Jiu Lao tergerak di dalam hatinya dan matanya berkedip, ini wajar. Anda mungkin juga tahu asal-usul tempat yang terbengkalai. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang diasingkan dari dunia bawah, dan akan terjebak di sini seumur hidupnya, sekarat karena usia tua dan kematian, tidak dapat hidup selamanya. Selama bertahun-tahun berada di tanah terlantar, semua orang dewasa telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang diperoleh. Tapi kali ini berbeda. Orang dewasa telah menemukan tempat terlarang di kedalaman Laut Mati. Tempat terlarang ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan rahasia Laut Mati. Selama rahasia Laut Mati terungkap, dengan kekuatan beberapa orang dewasa, akan ada harapan untuk membuka jalan dan pergi dari sini dan kembali ke dunia bawah. Ucap Jiu Lao memandang Qin Chen, sebagai orang luar baru, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk bergabung dengan tim, tetapi selama Tuan Raja Hantu Shen Ming berbicara, hanya masalah satu kalimat bagi Anda untuk memiliki sebuah tempat tambahan. Oh, mata Qin Chen berkedip, dia tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga. Pernahkah Anda menemukan tempat terlarang di Laut Mati ini? Tolong beritahu saya secara detail tentang tanah terlarang di Laut Mati ini, kata Qin Chen dengan tenang. Saya tidak tahu banyak tentang tanah terlarang, tapi ini memang benar. Kalau tidak, menurut Anda mengapa tanah terlantar telah mengumpulkan jiwa banyak orang undead biasa di tanah terlantar selama bertahun-tahun? Dan itu pasti terkait dengan area terlarang, kata Jiu Lao dengan suara yang dalam. Huff, Tuan Jiu,
Mengapa Anda begitu banyak berbicara dengan mereka? Pada saat ini, pemuda aneh itu mendengus dingin dan melangkah maju. Yang mulia, Anda menghancurkan tubuh saya dan memenjarakan saya di sini. Anda sangat melanggar hukum dan Anda pantas mendapatkan hukuman mati. Namun, selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa melupakan kesalahanmu. Kalau tidak, selama kamu berani menyentuhku, dan saat ayahku tahu, kamu pasti akan mati. Sebelum keadaan tidak dapat diubah, aku menyarankan kamu untuk melepaskan aku. Mendengar ini Qin Chen bingung. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Saat ini, apakah Anda masih mengancam? Di sampingnya, Jiu Lao juga mengubah ekspresinya saat mendengar ini. Tuan muda, mohon diam. Memikirkan hal ini, sebelum Qin Chen dapat mengatakan apapun, Jiu Lao melangkah maju dan memarahi pemuda aneh itu, lalu buru-buru berkata kepada Qin Chen, teman, tuan muda tidak akrab dengan dunia, dan dia selalu bertindak ceroboh. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Jiu tua, mengapa kamu begitu sopan kepada anak itu? Ucap pemuda iblis itu berkata dengan tatapan mengejek, apakah orang ini masih berani membunuhku? Aku punya pecahan jiwa ayahku di jiwaku. Selama dia benar-benar berani menghancurkan jiwaku, belahan jiwa ayahku akan muncul untuk membunuhnya, dan... Ucap pemuda aneh itu memandang Qin Chen dengan jijik, orang ini hanya menghancurkan tubuh fisik kita, tetapi dia tidak berani membunuh kita sepenuhnya, dia menggunakan cara ini untuk mencari perlindungan di istana Raja Hantu kita. Mengapa kita harus memperlakukannya seperti ini? Dalam keadaan seperti itu, pemuda iblis itu tetap angkuh dan sangat percaya diri. Mendengar ini, Jiu Lao terdiam, dan ketika dia memandangi pemuda aneh itu, berharap dia bisa memotongnya dengan tangannya sendiri. Apakah kamu babi? Bagaimana situasinya sekarang? Manusia itu seperti pisau dan tentara, dan Anda seperti ikan dan daging. Apakah Anda membicarakan hal-hal seperti ini? Benar saja, Qin Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata pemuda aneh itu. Orang ini sepertinya tidak punya apa-apa lagi selain jiwanya. Siapa yang memberinya kepercayaan diri? Wan Gu Mingsu, apakah Raja Hantu Hutan ini kuat? Ucap Qin Chen memandang leluhur Wan Gu Ming dan berkata dengan tenang. Tuan muda Chen, di bawah komando Kaisar Yama, salah satu dari 4 Kaisar Agung, total ada 9 Raja Hantu, dan masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang hebat. Ketika bawahan ini mengikuti Kaisar saat itu, bahwa ini belum pernah mendengar tentang Raja Hantu Hutan, itu pastilah seorang bintang yang sedang naik daun, atau Raja Hantu kecil yang sama sekali tidak bisa masuk peringkat di antara 9 Raja Hantu. Ucap leluhur Wan Gu Ming menyeringai dan mengeluarkan suara berderak. Kamu, ucap Jiu Lao ekspresinya tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Siapa pria di depannya ini? Nadanya keras sekali. Mengikuti Kaisar. Kaisar yang mana? Siapapun yang bisa disebut Kaisar adalah master tertinggi di dunia bawah. Jika dia menghentakkan kakinya, seluruh dunia bawah mungkin akan gemetar. Wan Gu, aku akan menyerahkan ketiga orang ini padamu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku akan mempelajari semua informasi tentang tanah terlantar dari mereka, kata Qin Chen dengan tenang. Dia tidak repot-repot bertanya satu persatu. Pasti tidak ada salahnya menyerahkan masalah seperti ini kepada Wan Gu Mingsu. Tuan Chen, serahkan masalah ini padaku. Ada 110.000 cara bagi bawahan ini untuk memberitahu mereka tentang semua hal buruk yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Ucap leluhur Wan Gu Ming terkekeh. Aura mengerikan langsung melekat dari tubuh leluhur Wan Gu Ming, menyelimuti mereka bertiga dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka bertiga meraung kesakitan.